Kalau harga second dari kamera ini sih sebenarnya cuma 7 jutaan. Tapi kalau misalkan kalian itu pakai kamera ini, hasil fotonya itu berasa kayak pakai kamera yang harganya belasan juta. Nah, ini jadi salah satu faktor dan alasan kenapa kamera ini itu masih banyak banget peminatnya. Nah, jadi kameranya itu adalah Canon EOS R100 dan di video kali ini kita bakalan bahas tuntas tentang Canon EOS R100 ini. Mulai dari spesifikasi, kelebihan, sampai ke kekurangannya. Tapi sabar dulu deh, sebelum masuk ke pembahasan, gua mau kasih tahu satu hal nih. Jadi di internet tuh rame banget yang bahas Canon EOS R100 ini. Ada yang bilang kalau kamera ini tuh basic banget. Dan ada yang bilang juga kalau kamera ini tuh emang udah perfect kalau misalkan buat pemula. Nah, dari kejadian itu timbullah pertanyaan di kepala gua nih. Jadi Canon EOS R100 ini itu kamera murah yang underrated atau malah kamera yang sebenarnya udah ketinggalan zaman? Nah, daripada cuma jadi pertanyaan doang di kepala gua, mendingan gua bahas kalian nih, mulai dari spesifikasi, kelebihan, kekurangan, dan sekaligus gua bakalan kasih tunjuk hasil foto dan video dari Canon EOS R100 ini, biar kalian bisa menilai dan menimbang bareng gua. Jadi pastiin kalian nonton sampai akhir ya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya buat kalian like dulu video ini. Jangan lupa juga buat subscribe, terus aktifin lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan info dan update-update dari Snap Kamera. Nah, kalau udah, kita intro dulu. Jadi Canon EOS R100 ini pertama kali diperkenalkan itu pada tahun 2023. Nah, Canon EOS R100 ini merupakan kamera mirrorless entry level pertama yang menggunakan sistem mounting lensa RF. Dan harganya pun terjangkau banget. Ya, bisa dibilang ini adalah penerus lah dari pendahulu-pendahulunya ya, kayak Canon M50, Canon M100, Canon 200D yang dulu itu sangat booming di kalangan konten kreator. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya. Nah, pertama itu gue mau bahas spesifikasinya dulu dari sensor kamera ini. Jadi Canon EOS R100 ini menggunakan sensor APS-C 24 megapiksel. Jadi udah pasti bakalan bisa hasilin foto dengan detail yang tajam, kualitasnya bagus, dan warnanya itu khas Canon banget. Nah, selain karena ukuran sensornya, yang bikin enak Canon EOS R100 ini dipakai buat foto itu adalah dari sistem autofocusnya. Autofocus dari kamera ini itu udah menggunakan dual pixel, yang bikin autofocusnya itu lebih cepat daripada mirrorless Canon yang lainnya. Nah, kurang enak apa lagi coba kalau buat foto? Udah gambarnya detail, tajam, warnanya juga khas Canon yang cakep banget. AF-nya itu juga cepet. Terus, kalau misalkan kalian mau dapetin momen yang cepet dan beruntun, kalian itu nggak bakalan ketinggalan momennya. Karena bershoot dari kamera ini itu udah ada di angka 6,5 fps. Jadi menurut gua, kalau misalkan kalian pakai kamera Canon EOS R100 ini buat foto, menurut gua sih masih aman banget ya. Malah bisa gua bilang itu oke banget lah. Itu kan kalau buat foto, kalau buat video gimana bang? Menurut gua buat video pun masih aman. Jadi resolusi video dari kamera Canon EOS R100 ini itu udah bisa mencapai 4K 24 fps. Ya, walaupun nanti hasilnya itu bakalan sedikit lebih ngezoom alias kena crop, dan dual pixel autofocusnya itu nggak aktif. Jadi ya, udah hasilnya sedikit lebih ngezoom, autofokusnya juga kurang cepet. Tapi kalau misalkan kalian itu cuman mau buat bikin konten buat ditaruh di short video ya, kayak misalkan Reels, TikTok, Short, menurut gue sih ada baiknya kalian tetap pakai resolusi Full HD aja. Toh udah bisa 60 fps kok. Dan dual pixelnya pun masih bisa tetap aktif. Jadi nggak kena zoom, hasilnya tetap jernih, udah gitu autofokusnya juga tetap cepet. Apalagi udah ada fitur eye trackingnya. Jadi fokusnya udah pasti ngunci lah. Lanjut kita bakalan bahas ke LCD-nya ya. Menurut gua LCD-nya itu lumayan besar, kurang lebih itu sekitar 3 inch. Cuman agak disayangkan aja nih, LCD-nya tuh ketanem alias nggak bisa flip. Dan belum bisa touchscreen. Padahal yang kita tahu, Canon itu nggak pernah pelit kalau misalkan soal fitur touchscreen. Kayak contoh di mirrorless dia yang paling termurah dengan harga 3 jutaan ya, M10.
itu udah bisa touchscreen loh guys, bahkan full touchscreen, bukan cuman touch focus. Tapi di Canon EOS R100 ini itu belum bisa touchscreen sama sekali. Nah itu yang sangat disayangkan menurut gua. Nah kalau buat konektivitasnya sendiri sih menurut gua sangat membantu ya. Kenapa? Karena kamera ini udah dilengkapi dengan WiFi dan Bluetooth. Jadi buat kalian yang mau pindahin file langsung ke HP tanpa perlu adanya kabel, bisa banget. Lanjut ke bagian yang menurut gue itu adalah bagian paling menarik, atau bisa dibilang ini merupakan selling point dari kamera Canon EOS R100 ini. Nah jadi kamera Canon EOS R100 ini itu udah pakai sistem mounting lensa yang terbaru dari Canon, yaitu RF mount. Wah, bau-baunya kayaknya Canon udah beneran mau ninggalin sistem mounting lensa IFM nih. Buat ukuran kamera entry level, menurut gue sih spesifikasinya udah mantep banget ya. Apalagi kalau dibandingin dengan harganya yang cuman 7 jutaan aja, dan spesifikasi yang udah semantep itu, menurut gue sih sangat worth it guys. Nah kalau misalkan berdasarkan spesifikasi yang barusan udah gue bahas, kira-kira kalian udah masuk ke tim yang mana nih? Tim yang setuju kalau kamera ini tuh basic banget kah? Atau kalian ini masih ragu-ragu nih sama kamera ini? Kalau misalkan kalian masih ragu-ragu, gue bisa kasih tahu tentang kelebihan sama kekurangan dari kamera ini. Yang pertama mau gue bahas itu adalah tentang kelebihannya dulu. Dan kelebihan yang pertama itu adalah untuk kualitas fotonya. Dengan sensor APS-C 24 MP, Canon EOS R100 ini bisa menghasilkan foto yang menurut gue itu cakep banget. Untuk skin tone-nya juga aman banget. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai kamera ini buat foto keluarga, traveling, foto produk, foto portrait, itu masih worth it banget. Lanjut ke kelebihan yang kedua itu adalah di mounting lensanya guys. Jadi buat kalian yang udah punya Canon EOS R100 dan udah punya lensa dengan mounting RF yang lainnya ya, kayak misalkan lensa fix dengan mounting RF, itu kalian udah tinggal upgrade aja tanpa perlu kalian itu pusing mikirin buat ngalihin lensanya ini kemana. Yang ketiga itu adalah kelebihan di bobot dan ukurannya. Menurut gua ukuran dari Canon EOS R100 ini cukup compact dan bobotnya pun itu cukup ringan. Jadi buat kalian yang tim anti ribet, menurut gua sih worth it banget kalau misalkan kalian punya kamera Canon EOS R100 ini. Lanjut ke kelebihan yang selanjutnya atau kelebihan yang keempat itu adalah di autofocusnya. Walaupun kamera Canon EOS R100 ini belum menggunakan autofocus yang terbaik di Canon, tapi kalau misalkan kalian itu pakainya untuk foto sehari-hari aja, menurut gue sih udah oke banget ya. Apalagi ditambah udah ada face and eye detection-nya. Jadi kalau misalkan kalian itu mau foto dengan objek manusia, itu bakalan akurat banget untuk autofocusnya. Bakalan ngunci juga. Nggak bakalan ada yang namanya kelebihan kalau misalkan nggak ada kekurangan. Jadi gue lanjutin buat bahas kekurangan dari kamera Canon EOS R100 ini ya. Kekurangan yang pertama itu adalah di LCD-nya. LCD-nya itu ketanam alias nggak bisa flip dan belum touchscreen. Jadi kalau misalkan kalian itu mau tag foto atau tag konten sendiri, menurut gue sih cukup lumayan ribet buat previewnya sebelum kalian shoot. Yang kedua itu adalah di fitur 4K-nya. Menurut gua kalau misalkan kalian mengaktifkan fitur 4K, kalian itu justru malah rugi guys. Ruginya kenapa? Karena hasil videonya itu udah pasti ngezoom alias kena crop. Terus dual pixel autofocusnya itu nggak aktif. Jadi buat autofocusnya itu bakalan kurang cepet. Jadi sebelum kalian nyesel, gua saranin sih mendingan pakai resolusi Full HD-nya aja. Jadi gimana setelah kalian tahu spesifikasi, kelebihan, dan kekurangan dari kamera Canon EOS R100 ini? Udah ada jawaban? Kalau misalkan udah ada, jangan lupa tulis di kolom komen ya. Nah sekarang gue mau lanjutin buat bahas sebenarnya kamera Canon EOS R100 ini lebih cocok buat siapa sih? Menurut gue Canon EOS R100 ini itu lebih cocok buat pemula yang baru belajar fotografi, buat mahasiswa, buat konten kreator pemula juga, dan buat orang yang pengen upgrade dari tadinya dia itu pakai HP terus beralih ke pakai kamera. Nah
kalau pakai Canon EOS R100 ini menurut gua bakalan worth it banget. Dan menurut gua Canon EOS R100 ini bakalan kurang cocok kalau misalkan dipakai sama vlogger yang apa-apa itu masih ngerekam sendiri. Terus untuk konten kreator yang fokus banget ke video. Ketiga itu untuk orang atau pengguna yang membutuhkan fitur profesional. Jadi apakah Canon EOS R100 ini masih layak dibeli atau masih worth it buat dipakai di tahun sekarang? Menurut gue jawabannya itu adalah masih. Tapi dengan catatan, kalau tujuan utama kalian itu adalah ingin mendapatkan hasil foto yang lebih baik daripada menggunakan smartphone. Dan dengan budget yang terbatas. Canon EOS R ini bisa menjadi pilihan yang menurut gue itu terbaik. Tapi kalau misalkan kalian itu adalah fokusnya di video dan ingin mendapatkan video yang lebih baik, menurut gue sih mendingan kalian itu tambah budget ya, alias nabung dulu buat beli Canon EOS R50. Nah sekarang gue mau menyampaikan opini pribadi gue tentang Canon EOS R100 ini. Menurut gue Canon EOS R100 ini memang bukan kamera yang sempurna. Tapi untuk harga yang ditawarkan, kamera ini itu bisa ngasih kualitas yang bahkan jauh tinggi di atas ekspektasi kita. Nah itu dia pembahasan tentang Canon EOS R100 ini. Nah sekarang gue mau kasih pertanyaan ke kalian dan gue harap kalian itu bakalan jawab dengan jujur di kolom komentar. Kalau misalkan kalian itu punya budget di angka 7 jutaan deh, kalian itu bakalan ambil Canon EOS R100 ini atau kalian cari opsi kamera lain? Atau malah kalian itu justru bakalan nabung buat dapetin kamera yang speknya itu jauh lebih tinggi dari Canon EOS R100? Coba tulis di kolom komentar jawaban kalian dengan jujur ya. Nah buat kalian yang minat buat beli kamera Canon EOS R100 ini atau lagi cari kamera dan lensa second lainnya, kalian bisa langsung bungkus saja di Snap Camera. Saya dari Snap Camera, sampai jumpa di video selanjutnya.